subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assam merupakan sebuah daerah yang masuk wilayah India, tepatnya sebelah timur Laut India, sampai pada abad 19. Kehidupan suku-suku di sana masih sangat primitif. Terdiri dari banyak kampung dan suku-suku, seperti suku Garo, Boro, Karbi, Kuke, Rabe, Naga, dan lain-lain. Orang Assam dijuluki suku pemburu kepala manusia. Para kaum laki-lakinya memiliki tradisi mengerikan. Mereka memiliki kebiasaan kanibalisme memakan manusia. Mereka tidak menyukai kehadiran orang asing. Setiap yang ketahuan datang, mereka tak akan segan menganiaya orang tersebut, dan banyak misionaris yang mengalami hal ini. Status sosial dan kepahlawanan mereka dilihat dari banyaknya koleksi tengkorak manusia yang dibunuh dan dimakan dan dipajang di depan rumah mereka. Jika semakin banyak kepala manusia yang mereka dapat, maka dia dipandang cakap dan mampu melindungi keluarganya. Dan dia sangat dihormati di kalangan suku mereka. Begitulah keadaan Assam lebih dari 100 tahun yang lalu, yang sangat percaya tahayul dan penyembah berhala, dan di mana para pemburu kepala berkuasa. Dan di masa itu terjadi kebangunan rohani besar-besaran oleh para misionaris Welsh. Suku Garo terutama kepala sukunya menyadari kehadiran misionaris ini akan mempengaruhi rakyatnya. Dan benar bahwa ada anggota dari sukunya yang sudah menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan tradisi mereka. Ini menimbulkan kegusaran kepala suku Garo. Kepala suku Garo menjadi marah dan memerintahkan warga untuk berkumpul. Lalu ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus. Lalu dia diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Dan dia adalah Nokseng. Dia salah satu kepala keluarga dari suku Garo, memiliki seorang istri dan 2 anak. Dia diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat karena menyatakan imannya pada Yesus. Sang kepala suku memerintahkan Nokseng agar dia dan keluarganya kembali ke tradisi semula dan meninggalkan iman kepada Yesus, sembari ia menyuruh yang lain mengarahkan panah ke arah anak Nokseng. Tapi Nokseng justru berkata seperti menyanyi, "Mengikut Yesus keputusanku, tidak ada jalan untuk kembali." Mendengar itu, kepala suku menjadi murka, dan dia memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng, dan dalam sekejap kedua anak Nokseng mati. Kejadian itu sangat tragis. Di depan matanya kedua anaknya terkapar. Tentu sedikit banyaknya ada perasaan bersalah dalam dirinya, tapi dia percaya bahwa itu adalah kehendak Yesus. Kepala suku kembali berteriak sambil berkata, "Jika kamu tidak mau kembali dan meninggalkan iman barumu, maka istrimu juga akan mati." Dengan beban yang sebegitu beratnya, Nokseng bukannya menyerah, tetapi justru berkata, "Meskipun tidak ada yang bergabung denganku, tetap saja aku akan mengikuti, tidak ada jalan untuk kembali." Sekejap saja setelah mendengar nyanyian itu, kepala suku langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri Nokseng. Setelah istri Nokseng mati, kemudian kepala suku menghampiri Nokseng dan berkata, "Saya akan berikan kamu kesempatan sekali lagi, asal kamu berbalik dari imanmu yang baru itu, maka kamu akan hidup." Tapi memang sungguh luar biasa keteguhan iman Nokseng ini. Dengan mantap Nokseng membalas ucapan kepala suku itu dengan berkata, "Salib di depanku, dunia di belakangku, tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan kembali." Seketika itu juga, Nokseng langsung mati, dihantam tombak. Kematian Nokseng dan keluarganya ternyata memberikan dampak yang besar sekali. Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Dan memang terbukti bahwa berdasarkan sensus tahun 2011, orang suku Garo mencapai 96% pemeluk Kristen dan juga beberapa suku di sekitarnya. Hal ini terjadi karena beberapa waktu setelah kematian Nokseng, ternyata sang kepala suku terganggu hatinya dan merasa penasaran. Dalam benaknya timbul pemikiran kenapa Nokseng begitu kokohnya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, yang hidup 18 abad lalu dan berada jauh sekali dari kampungnya. Dalam pikiran kepala suku itu, mana mungkin ada orang yang mau mati jikalau tidak ada kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Hal ini membawa kepala suku bertemu secara pribadi dengan Kristus saat ia membaca Injil, lalu ia percaya. Kepercayaannya ini makin bertambah kuat karena ada saksi hidup, yaitu keluarga Nokseng yang telah dibantai oleh dia. Kata-kata keteguhan iman Nokseng di atas digubah menjadi lagu hymni oleh seorang misionaris India
yang bernama Simun Kama Marak. Sebelumnya ia bernama Sadhu Sundar Singha, dan lagu itu diberi judul Asam. Dan pada tahun 1959, diaransemen oleh seorang editor himne Amerika, yaitu William Jensen Reynolds, kemudian dimasukkan dalam buku nyanyian majelis tahun 1959 itu juga, dan diberi judul himne Asam. Inilah lirik lagu hasil aransemen William Jensen.